Selamat berjumpa kembali. Saya akan membawakan renungan untuk Hari Raya Tuhan menampakkan kemuliaannya. Melalui kita Tuhan menampakkan kemuliaannya. Dalam hidup ini kita pernah mengalami pengalaman yang sungguh menggembirakan, sungguh menakjubkan, sungguh terpesona. Pengalaman itu biasanya karena keindahan suatu tempat, keunikan suatu peristiwa, atau karena situasi yang khusus. Waktu saya masih kelas 5 SD tahun 1983, pengalaman pertama, keagungan yang menakjubkan. Ketika saya bersama ayah dan kedua adikku naik ke puncak Beliling, 1.300 meter di atas permukaan laut, gunung di daerahku. Saya begitu terpesona karena dari puncaknya melihat pemandangan yang indah mempesona. Padi sawah yang lagi menguning membentang luas. Deretan pulau dan lautan lepas yang indah nun jauh di sana. Serta panorama lembah, bukit, dan ngarai sekitarnya yang menakjubkan. Sungguh indah. Pengalaman kedua, Agustus 1992. Bersama 91 teman frater SWD, novis tahun kedua, mendaki ke puncak gunung Kilimanjaro, Ende Flores. Pengalaman yang menakjubkan melihat Kilimutu danau 3 warna yang indah. Pengalaman ketiga, Januari 2000 naik ke Victoria Peak, Hong Kong. Tingginya 396 meter di atas permukaan laut. Dari atasnya bisa melihat pemandangan Hong Kong. Dengan gedung pencakar langitnya seperti hutan bangunan. Kapal-kapal pesiar berkelas dunia lagi bersandar di dermaga Kowloon. Di malam hari bisa menikmati aneka penataan cahaya lampu yang spektakuler. Lembah Hong Kong dan Kowloon yang menawan. Jika di kejauhan terlihat daerah New Territories dan Tsing Ma Bridge yang panjang itu. Kota modern yang aduhai. Pengalaman keempat, Mei 2010 mendaki Gunung Santis 2.502 meter tingginya di atas permukaan laut. Itu di Swiss. Itulah salah satu dari deretan pegunungan Alpen. Sejauh mata memandang hanya puncak gunung yang berselimutkan salju yang dilihat. Indah sekali. Pengalaman kelima, tahun 2014 dan 2017 mendaki Pusuk Buhit dengan ketinggian 1.972 meter di atas laut. Itu ada di tepian Danau Toba. Dari atasnya bisa dilihat batas horizon langit. Kita semacam berdiri sejajar dengan garis langit. Kita melihat bumi bersentuhan dengan langit. Dari puncak Pusuk Buhit bisa melihat sebagian besar Danau Toba, Tanah Batak, Tanah Simalungun, dan Tanah Karo. Indah sekali. Lebih indah lagi karena pendakian itu dilakukan malam hari dan bermalam di puncaknya. Pusuk Buhit diyakini sebagai tempat di mana orang pertama Batak diciptakan. Gunung ini penuh dengan cerita mistis. Malam hari kita bisa bertemu belasan orang di puncak gunung ini yang sementara menyendiri dengan alam. Malam hari di atas gunung itu hanya ada kesunyian, diiringi bunyi serangga dan dinginnya udara malam yang bisa mencapai suhu 10 derajat. Kelima gunung yang pernah saya naiki itu sungguh meninggalkan kesan yang indah dan membekas. Di setiap gunung itu ada kisah menarik yang kalau diceritakan pasti sangat panjang. Detailnya masih saya ingat dengan baik. Luar biasa alam ciptaan Tuhan ini. Dari peristiwa istimewa itu yang tinggal tetap adalah pertama, kegembiraan di saat mengenangnya kembali. Kedua, pesan kebersamaan di setiap peristiwa ada di puncak gunung itu. Ketiga, memori yang terus menyegarkan, menyemangati, dan mengundang untuk kembali. Keempat, dari semua gunung tadi, yang sering saya kunjungi hanya Victoria Peak di Hong Kong. Setiap kali naik ke sana, pasti ada sesuatu yang indah untuk dinikmati dan dialami. Indah sekali. Saya bisa bayangkan kegembiraan yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes saat bersama Yesus di puncak gunung. Kegembiraan mereka sungguh spiritual sifatnya. Mereka bisa melihat Yesus yang berubah-ubah.
mukanya bercahaya dan pakaiannya berkilauan. Melihat Yesus yang berbicara dengan Musa dan Elia, perasaan mengalami kehadiran yang kudus dan mulia pasti sungguh luar biasa. Karena begitu gembiranya, maka Petrus berkata, "Tuhan, betapa baiknya tempat ini. Jika engkau mau, biarkanlah kudirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tidak selesai di situ. Yang menambah kagumnya lagi, tiba-tiba turun awan putih, menyelimuti mereka, dan dari dalam awan itu ada suara yang berseru, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu sujudlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang mendekati mereka dan berkata, "Berdirilah dan jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pengalaman yang sungguh menakjubkan itu sungguh membekas untuk perjalanan Petrus, Yakobus, dan Yohanes selanjutnya. Dari pengalaman transfigurasi ini, mereka menjadi semakin percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita tentu memiliki pengalaman berbeda tentang perjumpaan kita dengan Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan. Kita ingat akan pengalaman itu dan mensyukurinya. Karena dengan cara itu Allah menyertai dan tidak membiarkan kita seorang diri dalam perjalanan kita setiap hari. Memang kita tidak pernah benar-benar seorang diri. Di saat kita seorang diri, di saat itu kita menjadi begitu dekat dengan orang lain. Mereka hadir dalam ingatan kita, hadir dalam hidup kita, hadir dalam pengalaman kita. Di saat kita sendiri, justru di saat itulah kita mempunyai cukup waktu untuk menghadirkan orang-orang yang sungguh kita cintai. Mereka yang ada jauh dari kita. Mereka yang sudah tiada atau mereka yang sudah kehilangan kontak dengan kita. Tuhan selalu menampakkan kemuliaannya kepada kita setiap hari. Semoga kita bisa merasakan itu. Tuhan sungguh mencintaimu. Melalui kita, Tuhan menampakkan kemuliaannya kepada kita. Dan juga sesama. Tuhan memberkati.